Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 7 mata kuliah pengantar imunologi akan menjelaskan pengembangan dan fungsi limfosit T sitotoksik CD8+, serta resistensi mikroba patogen terhadap imunitas yang dimediasi oleh sel. Sebelumnya, perkenalkan saya Aulia Hawa bersama rekan saya Erma Roy Chatul, Hisyam Ikomatudin, dan Zahra Jauza. Pengembangan dan fungsi limfosit T sitotoksik CD8+. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa sel limfosit T sitotoksik CD8+ itu? Kayaknya aku tahu deh, Ul. Sel limfosit T sitotoksik CD8+ itu termasuk sel yang bisa membunuh sel terinfeksi, kan? Nah, bener banget Alma. Tapi kamu tahu nggak sih cara sel tersebut membunuh sel terinfeksi? Aku kurang tahu, Ul. Emang gimana sih caranya? Jadi gini Alma, awalnya ketika terjadi infeksi intraseluler seperti infeksi virus, dendritik sel dari tempat infeksi akan bermigrasi ke kelenjar getah bening terdekat dan menyajikan antigen virus dalam bentuk kompleks antigen MHC1. Kemudian sel T naif CD8+ akan mengenali antigen tersebut dan pada saat yang sama di dekatnya diaktifkan juga sel T helper tipe 1 yang mensekresi interleukin 2 atau IL-2. Pengenalan antigen oleh sel T CD8+ dan sinyal dari sel T helper ini akan menghasilkan aktivasi sel T CD8+. Sel T ini kemudian berproliferasi dan berdiferensiasi menjadi sel T sitotoksik efektor dan sel T memori. Setelah itu, sel T sitotoksik ini meninggalkan kelenjar getah bening dan bermigrasi ke tempat infeksi untuk menyerang sel yang terinfeksi oleh virus. Gimana? Kamu udah paham kan, Alma? Oh, begitu ya, Ul. Aku mau nanya lagi nih. Waktu sel T membunuh sel yang terinfeksi, itu harus kontak langsung atau bisa tanpa kontak ya? Kayaknya keren deh kalau misalnya tanpa kontak langsung. Keren sih, tapi sayangnya nggak bisa, Alma. Dalam melakukan fungsinya, sel T sitotoksik perlu melakukan kontak langsung dengan sel target. Kontak langsung ini dimediasi oleh reseptor sel T dan koreseptor atau tongkat inti CD8+, Alma. Awalnya, sel reseptor CD8 mengikat antigen yang ditampilkan oleh molekul MHC1. Kemudian, CD8 akan mengikat molekul MHC1. Apabila kontak telah ditetapkan dengan sel target, sel T sitotoksik akan mengalami degranulasi, yaitu granula sel T sitotoksik bermigrasi ke tempat kontak dan isi granula dilepaskan. Dalam sel T sitotoksik mengandung granula sitotoksik spesifik yang mengandung protein efektor sitotoksik seperti perforin, granzyme, dan granulisin. Protein ini disintesis dan dimuat ke dalam butiran segera setelah sel T naif CD8+ bertemu antigen spesifiknya. Perforin membentuk pori-pori di membran sel target. Hal ini merusak sel target dan membentuk jalur atau jalan untuk isi granula lain masuk ke dalam sel target. Kemudian, granzyme akan memasuki sel target melalui pori-pori ini dan menyebabkan apoptosis atau kematian sel, sehingga sel target terdegradasi dari dalam. Granzyme ini memicu apoptosis pada sel target dengan mengaktifkan enzim seperti nuklease dengan merusak mitokondria. Granulisin juga memiliki aktivitas antimikroba dan berkontribusi pada apoptosis sel target. Sel yang terdegradasi ini dengan cepat tertelan dan dicerna oleh fagosit. Jadi, sel T sitotoksik sengaja pindah ke sel lain yang terinfeksi untuk melakukan fungsi pembunuhan sel. Selain fungsi utamanya sebagai sel pembunuh, sel T sitotoksik juga akan mensekresikan sitokin.
Sitokin utama yang disekresi oleh sel T pembunuh adalah interferon gamma dan tumor nekrosis faktor alfa. Peran utama dari sitokin ini adalah untuk mengaktifkan makrofag dan merekrut mereka ke tempat infeksi. Wah, keren banget deh penjelasan kamu. Sekarang aku jadi lebih paham. Makasih ya, Aul. Sama-sama Alma, semoga penjelasan aku bisa bermanfaat ya. Selanjutnya kita masuk ke penjelasan lain nih tentang resistensi mikroba patogen terhadap imunitas. Di mana nih si Erma dan Hisham? Di sini. Halo semuanya, aku Erma yang akan menjelaskan tentang resistensi mikroba patogen terhadap imunitas tubuh yang dimediasi oleh sel. Nah, sebelum masuk ke penjelasannya, aku mau nanya dulu nih, kalian tahu nggak sih mikroba patogen itu apa? Setauku ya Erma, mikroba patogen tuh yang bisa menyebabkan penyakit itu kan? Wah, iya, bener tuh Hisham. Kamu tahu nggak contohnya apa aja? Contohnya tuh kayak ini kan, virus, bakteri, kuman, dan lain-lain gitu kan? Bener. Nah, yang kita tahu selama ini kan sel-sel imun kita berjuang mati-matian buat ngelawan patogen ini. Tapi kamu tahu nggak sih, kalau ternyata patogen-patogen ini nggak pernah tinggal diam aja diserang abis-abisan sama sel imun. Mereka perlahan juga mengembangkan mekanisme pertahanan diri buat bisa menahan serangan dari sel imun. Oh iya? Beneran Erma? Iya, misalnya nih, mikroba patogen Mycobacteria. Salah satu spesies Mycobacteria ini kan Mycobacterium tuberculosis. Kamu pasti pernah dengar kan? Itu tuh bakteri yang biasa hidup di dalam paru-paru manusia dan bikin penderitanya jadi kesulitan bernapas dan batuk-batuk parah. Oh, tahu, aku tahu itu. Jadi ternyata dia bisa ngelawan sel imun kita. Emang gimana caranya kok bisa ngelawan sel imun dalam tubuh kita? Iya, Mycobacteria itu menahan perlawanan sel imunitas tubuh kita dengan mencegah proses fusi antara fagosom dan lisosom. Jadi, enzim-enzim yang ada di dalam lisosom nggak sampai tuh mencerna sel Mycobacteria yang ditangkap sama fagosom. Terus, selain itu juga, Mycobacteria yang udah terlanjur tertangkap itu juga bisa melubangi membran fagosom dan menciptakan pori-pori, jadi dia bisa melarikan diri dan keluar dari fagosom menuju sitosol. Wah, hebat juga ya Mycobacteria. Ternyata dia nggak tinggal diam gitu aja. Tapi kayaknya aku juga pernah dengar deh kalau beberapa virus itu ternyata juga bisa mencampuri reaksi dari respon imun. Mirip-mirip kayak Mycobacteria gitu. Wah, contohnya kayak gimana tuh? Contoh yang aku tahu sih herpes simplex virus atau disingkat XSV yang biasanya menyerang kulit pada manusia. Si herpes simplex virus ini bisa mencegah antigen representation oleh molekul MHC kelas 1 dengan cara menghalangi transport TAP dari sitosol ke retikulum endoplasma. Jadi, produksi ekspresi dari molekul MHC kelas 1 jadi berkurang. Oh, terus selain itu ada contoh virus yang lain? Ada dong, banyak lagi. Di zaman sekarang ini sudah banyak jenis patogen penyakit yang bisa berevolusi sehingga bisa mengembangkan mekanisme yang beragam untuk dapat melawan pertahanan dari sel imunitas inangnya. Untuk virus, selain virus herpes yang aku sebutkan di awal, ada beberapa virus lain yaitu cytomegalovirus atau CMV yang juga melakukan pencegahan terhadap antigen presentation oleh molekul MHC kelas 1. Contoh lainnya ada Epstein-Barr virus atau EBV yang bisa mencegah eliminasi oleh sel imunitas dengan melakukan inhibisi terhadap antigen presentation sekaligus produksi interleukin 10. Ada lagi. Kamu pernah dengar poxvirus nggak, Erma? Poxvirus ini juga bisa menghambat perlawanan sel imunitas dengan cara memproduksi pasangan reseptor sitokin, yang kemudian akan mengikat sitokin aktivasi sel efektor limfosit tersebut. Sehingga sel efektor limfosit ini tidak bisa aktif dan respon imun akan menjadi tercegah dan terhambat untuk bekerja. Wah, iya juga ya. Ternyata banyak juga contohnya. Makanya, kita harus hati-hati banget nih. Perlu kita ketahui juga tentang contoh-contoh lainnya supaya terhindar dari penyakit. Wah, makasih banyak ya Erma, sudah mau sharing sama kita semua. Sama-sama Hisham. Kalau sudah paham, aku pamit dulu ya. Ada urusan lain nih. Hehehe. Wassalamualaikum. Sampai ketemu lagi semuanya.